Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Udin, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Namun, pernahkah kita berpikir dari mana asal bahasa Indonesia? Dan mengapa bahasa Indonesia sangat penting bagi bangsa kita? Mari kita belajar melalui video ini. Simak terus video berikut. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara. Pada masa kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu sudah digunakan dalam prasasti dan kegiatan pemerintahan. Selain itu, bahasa ini juga dipakai dalam perdagangan antar daerah. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan oleh masyarakat karena mudah dipahami dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa daerah tertentu. Puncak perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda menyatakan bahwa mereka menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa identitas bangsa, bahasa kebanggaan bangsa, serta bahasa penghubung antar daerah. Dan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, administrasi negara, serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar suku, serta sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, proses belajar mengajar, serta dalam kegiatan resmi lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan berkembang menjadi bahasa persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta berfungsi sebagai alat komunikasi, persatuan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta ikut menjaga dan melestarikannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.